Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi belajar ilmu nahwu. Insyaallah kita akan membahas bab inna wa akhwatuha. Ya, pada 2 pekan selanjutnya kita telah membahas kana wa akhwatuha. Ya. Kana wa akhwatuha dan juga inna wa akhwatuha itu merupakan nawasikh, ya. Nawasikh mubtada dan khobar, yaitu yang menghapus mubtada dan khobar. Maksudnya hukum mubtada dan khobar. Oke ya. Waktu itu disebutkan bahwasanya nawasikh, ya, penghapus mubtada dan khobar itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, dan yang kedua adalah inna wa akhwatuha, yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha, ya. Kana wa akhwatuha, kana, ya, itu adalah fi'il dan saudara-saudaranya. Jadi kana, inna, dhanna itu mempunyai saudara-saudara. Dalam arti saudara-saudara ini mempunyai fungsi yang sama. Kana dan saudara-saudaranya memiliki fungsi, ya. Setelah kana dan saudara-saudaranya itu isimnya marfu dan khobarnya mansub. Oke, ingat kalau mubtada dan khobar itu sama-sama marfu, keduanya sama-sama marfu. Tetapi ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya, maka mubtadanya itu berubah menjadi isim kana dan saudara-saudaranya. Adapun khobarnya tetap menjadi khobar kana. Kita bilangnya khobar kana marfu. Isim kana mansub, khobar kana marfu. Nawasikh yang kedua yaitu inna dan saudara-saudaranya. Kebalikan dari kana, ya, inna wa akhwatuha itu isimnya mansub, ya, khobarnya marfu. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Baik, kemudian pembagian yang ketiga yaitu dhanna dan saudara-saudaranya, yang tadinya mubtada dan khobar keduanya sama-sama marfu, ya, ketika kemasukan dhanna dan saudara-saudaranya, ya, maka mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul bihi, ya, 2 maf'ul bihi. Mubtada ya menjadi maf'ul bihi yang pertama, khobar menjadi maf'ul bihi yang kedua. Dengan contoh insya Allah lebih mudah difahami. Baik, kita masuki yang kedua, ya, yaitu inna wa akhawatuha. Qala al-Imam Ibnu Ajrumi rahimahullah, wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakin wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Wa ma'na inna wa anna at-tawkid walakin lil istidrak wa ka'anna lit tashbih wa laita litamanni wa la'alla litarajji wa tawaqqu'i. Baik, di sini disebutkan adapun inna dan saudara-saudaranya maka menasabkan isim dan merafakkan khobar. Itu fungsi dari inna dan saudara-saudaranya. Ya, jadi di sini yang perlu kita perhatikan, ya, inna dan saudara-saudaranya merupakan nawasikh mubtada dan khobar. Merupakan nawasikh yaitu menghapus hukum mubtada dan khobar. Kemudian inna sendiri mempunyai saudara-saudara yang mempunyai fungsi yang sama. Oke, apa itu fungsinya? Yaitu menasabkan isim dan merafakkan khobar. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, setelah inna dan saudara-saudaranya itu disebut dengan isim. Oke, jadi bukan lagi mubtada, melainkan isim inna. Disebutkan isim inna atau isim ka'anna atau isim lakinna atau isim laita, disebutkan nama saudara-saudara tersebut. Oke, setelah isimnya baru ada khobarnya, ya, baru ada khobarnya. Khobar inna, khobar ka'anna, khobar laita, seperti itu.
Kemudian apa keadaannya? Marfu'kah, mansubkah? Disebutkan. Ism inna mansub dengan fathah. Ya, khobar inna marfu' dengan dhammah, seperti itu. Ya. Lalu apa saja sih saudara-saudara inna? Di sini disebutkan 6, ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ya, ini insya Allah lebih sederhana ketimbang yang ka'anna ya, banyak saudaranya ya. Kalau inna di sini disebutkan hanya 6. Baik. Inna dan anna itu sama-sama berfungsi sebagai mentakkidkan suatu pernyataan, ya, mentakkidkan atau memberi penekanan dalam suatu pernyataan. Misalnya Muhammad loh pinter, ya Muhammad loh pinter, atau Muhammad loh orang yang giat, ya giat, ya. Muhammad adalah anak yang giat, ya. Kemudian kita memberi penekanan pada konteks tersebut bahwasanya Muhammad itu loh benar-benar anak yang giat. Yang tadinya Muhammadun, ya, nasyitun, ya. Kemudian ketika kemasukan inna karena memberikan penekanan pada kalimat tersebut, maka inna Muhammadan nasyitun. Inna Muhammadan nasyitun. Bisa difahami ya? Nah, di sini contohnya inna zaidan qaimun, ya. Dia mengatakan sebelum ada innanya ngasih tahu kalau Zaid itu lagi berdiri nih. Nah, dia memberi penekanan kalau Zaid ini lagi berdiri, benar-benar lagi berdiri. Inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar sedang berdiri. Inna zaidan qaimun. Oke, yang tadinya zaidun qaimun menjadi zaidan qaiman. Ya. Kemudian contoh yang anna, ya. Sebelumnya dibahas dulu ini Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, pensyarah pensyarah Ajrumiyah. Di sini dibilang wa aqulu al-qismu tsani min nawasikh al-mubtada wal khabar inna wa akhwatuha ay nadhairuha fil amal wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara bi ma'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghayra alladhi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha wa hadhil adawatu kulluha harfun wa hiya sittah. Iya. Di sini Syekh Muhammad Muhyiddin mengatakan bahwasanya bagian yang kedua ini menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnul Ajrum. Bagian yang kedua dari penghapus-penghapus mubtada dan khobar adalah inna dan saudara-saudaranya. Kita sekarang lagi membahas bagian kedua dari nawasikh. Apa itu bagian kedua dari nawasikh? Yaitu inna dan juga saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Saudara-saudaranya di sini yakni sama dalam amalnya, fungsinya sama, ya. Fungsinya sama. Apa itu fungsinya sama? Menasobkan mubtada, ya. Yang tadinya mubtada'nya marfu, ketika kemasukan inna dan saudara-saudaranya, maka mubtada'nya menjadi nasab. Keadaannya berubah menjadi mansub. Lalu bukan lagi dinamakan dengan mubtada, melainkan isimnya. Maksudnya isim inna, isim ka'anna, isim laita, isim la'alla, isim anna, ya. Ya, dan saudaranya inna tadi. Dan juga apa? Merofakkan khobar. Nah, kalau mubtada dan khobar itu keduanya marfu, nah khobar inna juga rofa. Oke, merofakkan khobar, ya, dengan makna memperbarui rafa yang berbeda dengan rafa sebelum dimasukin amil lalu dinamakan khobarnya. Kalau sebelum kemasukan inna dan saudara-saudaranya, khobarnya dibilang khobar mubtada. Ya, misalnya Muhammadun qaimun, Muhammad mubtada marfu dengan dhammah, qaimun khobarnya mubtada marfu dengan dhammah, atau nggak perlu dibilang khobarnya mubtada, khobar saja sudah jelas kalau itu adalah khobarnya mubtada. Akan tetapi ketika Muhammadun qaimun kemasukan inna Muhammadan qaimun, maka mubtada'nya berubah menjadi isim inna yang tadinya marfu menjadi mansub. Oke ya? Isim inna mansub dengan fathah qaimun. Nah, khobarnya kita sebutkan bukan khobar saja tetapi khobar inna marfu dengan dhammah. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah amil-amil ini, maksudnya
inna dan akhwatuha tadi semuanya adalah harf, yaitu huruf, Berbeda dengan apa? Berbeda dengan kana wa akhwatuha. Berbeda dengan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya itu seluruhnya adalah fi'il. Seluruhnya adalah fi'il, ya. Karena bisa kana, kanat, kanu, bisa seperti ditasrifkan, seperti kayak fi'il madhi, ya kan? Dhahaba, dhahabu, dhahabat, seperti itu. Kana, kanu, kanat, ya, dan seterusnya. Oke, adapun inna tidak bisa ditasrifkan, ya. Soalnya dia adalah huruf, ya. Jadi inna dan saudara-saudaranya keseluruhannya adalah huruf dan jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 6. Baik. Al-awwalu inna bikasril hamzah, ya. Inna, perhatikan di sini saudaranya inna ada anna pakai fathah, ya. Jadi ada yang pakai kasroh, ya. Ada yang pakai fathah. Inna, anna. Oke. Maknanya apa sih? Bedanya apa sih? Di sini sebenarnya ada pembahasannya, perbedaan antara inna dan anna, tetapi di sini disebutkan secara ini dulu, pendahuluan dulu. Wahuma yadullani ala taukid. Taukid ini adalah memberi penekanan. Taukid ini adalah memberi penekanan, ya, atau ya memastikan, ya, kalau orang tersebut seperti ini, ya. Baik. Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada, ya, memberi penguatan penyandaran khobar kepada mubtada. Oke, seperti inna abaka hadirun. Inna abaka hadirun. Sebelum ada inna, Waalaikumsalam. Sebelum ada inna, itu abuka hadirun. Sebelum ada inna, jumlahnya abuka hadirun. Bapakmu loh lagi hadir, sedang datang, sedang hadir nih. Nah, mau ngasih pernyataan lagi, menekankan kalau bapaknya itu benar-benar sedang hadir nih. Inna abaka hadirun. Contoh yang anna. Anna juga sama-sama memberi penekanan, ya, memastikan atau menguatkan khobar tadi, ya. Tetapi perbedaannya di sini. Wa nahwu alimtu anna abaka musafirun. Alimtu anna abaka musafirun. Sebelum ada sebelum alimtu anna, oke, itu adalah abaka musafirun. Abuka musafirun. Bapakmu loh lagi safar. Bapakmu loh lagi safar. Tetapi di sini kenapa pakai anna? Karena sebelumnya ada kalimatnya. Nah, jadi perbedaannya kalau kita memakai inna dengan kasroh, itu biasanya sebagai permulaan kalimat. Sebagai permulaan kalimat. Sesungguhnya kayak gini, bla 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 bla. Sebelumnya nggak ada konteks apa-apa. Oke ya, kayak tadi. Ya, inna Muhammadan qaimun, ya, sebelumnya nggak ada konteks apa-apa, ya, nggak ada kalimat apapun. Nah, di sini untuk kapan menjadi anna dengan hamzah, dengan fathah, hamzahnya berfathah, yaitu kalau ada kalimat sebelumnya. Alimtu di sini artinya aku tahu loh, aku tahu, ya. Aku tahu kalau bapakmu itu lagi safar. Nah, aku tahu sebelumnya ada konteksnya, maka menggunakan anna. Alimtu anna, bukan alimtu inna, ya. Contoh yang contoh yang sangat terkenal yang kita baca setiap harinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna, ya, nggak menggunakan inna karena sebelumnya ada kalimatnya, sebelumnya ada konteksnya, dan aku bersaksi bahwa benar-benar Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar. Lihat nih, anna Muhammadan. Anna Muhammadan Rasulullah, ya. Saya tulis di sini dulu. Wa asyhadu, tabaikan wa-nya langsung saja, asyhadu anna ya, menggunakan hamzahnya berfathah, ya, menggunakan fathah hamzahnya. Anna Muhammadan. Kita bacanya Muhammadan, tetapi karena
dari segi tajwidnya tanwin ketemu ro, maka kita bilangnya anna Muhammadar Rasulullah dari segi tajwidnya. Oke, adapun dari segi nahwunya anna Muhammadan. Oke, lu lihat menggunakan dhammah Rasulullahi. Baik. Lihat nih ya. Kenapa kok kita menggunakan anna, nggak inna? Ya, karena sebelumnya ada konteks, ada kalimatnya asyhadu, ya, aku bersaksi, ya. Jadi memang cocoknya asyhadu anna, bukan asyhadu inna. Oke, asyhadu anna. Oke, anna di sini adalah harf nasab, ya, Muhammadan. Nah, Muhammadan ini karena anna merupakan saudaranya inna yang memiliki fungsi yang sama, maka Muhammadan di sini diaropi isim anna. Isim anna. Marfu atau mansub? Ya, isim anna mansub. Muhammadan di sini berarti isim anna mansub dengan fathah. Baik. Sekarang Rasulullah. Ya, Rasulullah. Lu. Lihat, bukan Rasulah, Rasuli, tetapi Rasulu. Ya, kita abaikan dulu lafadz Allah dulu sebelumnya. Kemudian Rasulu di sini adalah khobar anna. Kita sebutkan khobarnya, khobar apa ini? Khobar anna, marfu dengan dhammah. Lalu bagaimana dengan lafal Allah di sini? Lafal Allah adalah sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur, ya. Majrur itu kasroh di sini. Baik, insya Allah bisa difahami. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini jadi inna dan anna tentunya masih ada perbedaan-perbedaan antara inna dan anna. Nanti ada pembahasan khususnya. Yang jelas di sini ya sudah setidaknya sudah ada gambaran perbedaan antara inna dan anna. Kalau inna itu sebelumnya tidak ada konteksnya apapun ya atau sebagai permulaan. Adapun anna itu apabila sebelumnya ada kalimatnya. Baik. Oke, sekarang masuk ke lakinna. Lakinna. Oke. Lakinna itu mempunyai istidrok. Apa itu istidrok? Yaitu ta'kibul kalam binafyi ma yutawahhamu ya bithubutuhu au itsbati ma yutawahhamu nafyuhu. Ya, istidrok. Kita bilang lakin itu huruf istidrok ya. Kalau inna tadi ya anna inna ya. Huruf takkid, huruf taukid ya, takkid atau memastikan konteks sebelumnya, konteks sesudahnya. Maaf, kalau lakin kita bilangnya huruf istidrok, yaitu apa? Menjelaskan pembicaraan ya dengan meniadakan hal-hal yang dikira ditetapkan. Yang tadinya seharusnya ini positif nih. Kemudian ketika ada lakin, nah malah jadi negatif. Atau menetapkan hal-hal yang dikira ditiadakan. Atau yang tadinya negatif nih. Kemudian kemasukan tetapi lakinna istidrok atau dalam bahasa Indonesianya kita bilangnya tetapi loh. Ya, yang jadi tadinya yang positif ketika kemasukan negatif bisa jadi negatif. Kemasukan lakin bisa jadi negatif. Atau yang tadinya negatif kemasukan lakinna bisa jadi positif. Contohnya misalnya ya, dia itu loh apa namanya kaya. Nah, subhanallah ya, memuji ya kan? Dia itu loh kaya. Tetapi dia pelit. Nah, yang tadinya muji, kemudian kemasukan lakin. Ya, lakin itu artinya tetapi. Tapi dia itu pelit. Huwa ghaniyun. Dia itu loh kaya. Tetapi lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia pelit. Ya, tadi yang memuji, jadi nggak memuji. Itulah huruf lakin istidrok. Atau dia itu loh misalnya apa namanya nggak bagus misalnya ya kan tetapi secara fisik misalnya tetapi dia masya Allah pinter. Nah, tadinya yang ngasih tahu kalau dia apa konteksnya kayaknya negatif, kemudian ada lakina jadi konteksnya positif, ya kan seperti itu. Di sini disebutkan Muhammadun syuja'un lakinna sodiquhu jabbanun, ya. Di sini disebutkan ada dua personal di sini antara Muhammad dengan temannya, antara Muhammad dengan temannya. Muhammad syuja'un, Muhammad ini loh seorang yang pemberani. Lakinna akan tetapi sodiquhu, hunya ini merujuk ke Muhammad. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan.
Jadi tadi ya, Muhammadun syuja'un lakinna sadiquhu jabbanun, ya. Jabban di sini pengecut lawan kata dari syuja'. Oke ya. Di sini ngasih tahu kalau Muhammad ini adalah seorang pemberani, tetapi temennya ini loh kok bisa pengecut ya, gitu. Padahal Muhammad adalah temennya si ini nih pemberani. Seharusnya kalau dia pemberani, temennya juga harus pemberani. Seperti itu. Ya, lakin jadi kita bilangnya huruf istidrok, ya, huruf istidrok, ya, menyatakan kebalikan dari makna sebelumnya, ya. Muhammadun syuja'un lakinna sadiquhu jabbanun, ya. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjutkan di Ini mau ka'anna. nanya dulu, yang Lakina itu kan sama saudaranya Ina kan? Yang Ya. ini isim Lakinanya yang mana? Berarti kok nggak ada yang mansub? Oh, oh, maaf, ini bukan sodiquhu. Iya, betul Mbak Susi. Ini sodiqohu. Mm-mm. Terima kasih Mbak Susi. Iya, ya. Maaf, ini mungkin salah apa? Salah eh, tulis ya. Hurufnya bukan sodikuhu tetapi sodiqoh. Sodiqohu, ya. Jabanun. Ya, bisa di apa namanya? Bisa diperbaiki. Lakinna sodiqohu, ya, jabanun. Terima kasih Mbak Susi. Baik. Kemudian ar-rabi' ka'anna, ya, ka'anna yadullu ala tashbihil mubtada bil khabar nahwu ka'annal jariyata badrun. Ka'anna itu menunjukkan tashbih. Tashbih itu apa? Menyerupai, ya. Ya, kayak menyamakan gitu loh. Memperumamakan itu tashbih, ya. Memperumakan mubtada dengan khobarnya, dengan khobarnya. Oke, misalnya anak kecil ini nih cantik banget nih. Ya, anak kecil ini cantik banget. Biasanya kalau cantik itu atau ganteng itu dibilang dengan badr, diumpamakan dengan badr. Badr itu bulan purnama. Ya. Di sini al-jariyah di sini disebut diartikan anak perempuan. Al-jariyah itu bisa diartikan dengan anak perempuan, bisa diartikan dengan budak. Oke, budak perempuan. Tapi di sini diartikan sebagai anak perempuan. Ya, karena saking cantiknya anak perempuan ini, maka dibilang ka'annal jariyata badrun. Ka'annal jariyata badrun. Anak perempuan itu loh seakan-akan rembulan purnama karena saking cantiknya. Ya. Nabi Muhammad juga ya, kalau kita apa namanya dengarnya kan nasyid atau qasidah, ya, tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita, telah hadir, telah datang. Tola'al badru, badru itu kan bulan purnama. Apakah benar yang dimaksud di sini badr bulan purnama yang telah datang kepada kita? Enggak, badr di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena memang beliau sangat ganteng, ganteng sekali. Baik. Oke ya, bisa difahami ya. Jadi ka'anna di sini untuk tashbih, ya, untuk memberikan perumpamaan atau penyerupaan. Baik. Kemudian yang kelima dari saudaranya inna, laita. Nah, sebelumnya tadi ya kita perhatikan ka'annal jariyata, tah menggunakan fathah karena isim ka'anna merupakan saudaranya inna, maka isimnya adalah mansub dengan fathah. Badrun khobar ka'anna marfu dengan dhammah. Baik ya. Kemudian laita mempunyai makna at-tamanni. Tamanni itu apa? Ya. Jadi istilah-istilah ini mudah-mudahan kita apa namanya nggak asing. Mudah-mudahan ya kita latih ya. Oh, ini adalah tamanni. Oh, ini untuk tasbih. Ka'anna itu untuk tasbih. Laita untuk tamanni. Ya, ka'anna untuk tasbih. Lakinna itu adalah idrok. Ya, lakinna adalah istidrok. Kemudian inna dan anna itu adalah at-taukid, ya, takwiyah atau taukid, ya. Baik. Kemudian tadi laita tamanni. Tamanni itu apa? Tamanni itu mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu, atau berangan-angan. Maaf, tamanni itu secara singkatnya atau mengandai-ngandai atau berangan-angan. Oke. Wa huwa talabul mustahil au ma fihi usr, yaitu menginginkan sesuatu perkara yang mustahil, ya, menginginkan sesuatu tetapi itu mustahil untuk terjadi. Au ma fihi usrun, atau akan terjadi, bisa sih terjadi tetapi kemungkinan besarnya nggak terjadi.
Itu tamanni. Oke? Laita syababa aidun. Contohnya laita syababa, ya. Seandainya loh asyabab. Asyabab di sini adalah waktu masa muda. Seandainya masa muda loh aidun bisa kembali, ya. Kiranya masa muda itu bisa kembali ya, kayak gitu. Ya, kita menyesali apa yang sudah kita perbuat dulu-dulunya. Kenapa kok nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat? Misalnya, kenapa kok kita menyia-nyiakan waktu? Ya, terus kita menyesal terhadap apa-apa yang kita kerjakan di masa muda kita, ya. Nah, kita bilang laita syababa aidun, ya Allah seandainya saja waktu masih muda itu atau waktu masa muda kita itu bisa kembali, ya, dan itu mustahil sekali. Nah, makanya menggunakan laita, yaitu mengandai-andai, ya. Contohnya juga laital balida yanjahu, ya. Al balid itu orang yang sangat apa ya bisa dikatakan bodoh, ya, nggak mau apa nerima masukan, nggak mau apa ya, balid ya, kayak keras gitu ya, bodohnya. Laital balida yanjah di sini berhasil, ya. Ya biasanya orang bodoh ya yang nggak mau belajar sama sekali ya akan susah untuk berhasil. Kalau mau belajar, insya Allah masih ada kemungkinan, masih ada harapan. Tetapi kalau nggak ada belajar sama sekali dari pengalaman, dari pelajaran yang sudah dari pengalaman apa kehidupannya, atau belajar untuk apa memperbaiki diri, ya, dan lain sebagainya, kemungkinan besarnya nggak bisa akan berubah atau nggak bisa berhasil. Makanya menggunakan laital balida yanjahu, ya. Laita seandainya saja loh orang bodoh itu bisa berhasil. Al-balida isim laita. Isim laita mansub dengan fathah karena laita adalah saudaranya inna. Yanjahu, nah di sini. Yanjahu adalah fi'il mudhari' marfu dengan dhammah. Nah, kok dia nggak khobar nih? Katanya ada isem laita atau isem laita kan termasuk saudaranya ina tuh. Kalau ada isem laitanya harusnya ada khobar laitanya dong. Iya, khobar laitanya ini berbentuk fi'il. Jadi kita bilang apa? Yanjahu fi'il mudhari marfu dengan dhammah fi mahal rofa khobar laita. Ya, dia memang fi'il mudhari'nya di sini marfu, tetapi dia dalam posisi rofa atau marfu'nya khobar laita. Bisa difahami ya? Jadi mungkin bisa kita tulis yang jauh di sini. Ya. Tadi al-balid dulu, al-balidah. Ya. Kita bilangnya isim laita. Oke, mansub dengan fathah. Oke. Kemudian yanjahu fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Oke, fi mahal itu posisinya. Mahal itu posisi. Fi mahal rofa di sini marfu keadaannya. Rofa apa? Marfu keadaannya dalam posisi mana? Khobar laita. Oke ya. Yanjahu fi'il mudhari marfu dengan dhammah fi mahal rofa khobar laita. Baik. Sudah ditulis di sini. Laital balida yanjahu. Laital syababa ya'udu atau aidun. Baik. Oke. Sudah Mbak Arum? Udah ya? Oke. Baik, sekarang masuk ke saudara inna yang keenam yaitu la'alla. Jadi ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, kemudian la'alla. La'alla juga mengharapkan sesuatu ya. Jadi antara laita dengan la'alla
itu artinya sebenarnya sama-sama mengharap. Bedanya kalau laita mengharap sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi. Oke, itu laita. Adapun la'alla itu mengharap sesuatu yang insya Allah bisa terjadi. Ya, la'alla pengharapan. Nah, la'alla di sini itu pengharapan yang apa namanya yang positif. Kalau laita tadi pengharapan yang negatif. Ya, nggak usah mengandai-ngandai. Ya, dan di situ kan setan paling suka kalau kita mengandai-andai, seandainya ya itu laita. Tetapi kalau la'alla di sini mengharapkan suatu perkara dengan doa, dengan harapan ya Allah semoga ini bisa terwujudkan, ya kan? Semoga cita-cita kita tercapai. Semoga kamu ya dalam keadaan sehat. Itu menggunakan la'alla. Oke? La'alla. Yadullu ala tarajji awit tawakku'i. Ya. Tarajji itu mengharapkan. Ya, tarajji adalah menuntut perkara yang dicintai yang tidak bisa terjadi kecuali pada suatu perkara yang memungkinkan. Ala kulihal tarajji sama tawakku'i mengharapkan sesuatu kejadian yang insya Allah bisa terjadi. Oke, itu taroji atau kita berharap ya, kita berharap sesuatu itu terjadi dan insya Allah akan terjadi ya. Ya kan ketika kita berdoa harapannya apa? Semoga Allah mengabulkan ya kan. Nah, ini menggunakan la'alla ya. La'alla contohnya, la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Ya, semoga Allah, aku berharap semoga Allah loh memberi rahmatnya kepadaku. Ya, atau mengasihaniku. La'allallaha. Ya, la'allallaha yarhamuni. Oke ya? Atau la'allal aduwa qaribun. Ya, apa namanya di sini barangkali musuh itu loh sudah dekat dari tempat kita. Bisa suatu harapan atau konteksnya bisa ini akan apa namanya menjadi terlihat nih seperti misalnya ada musuh ya kan musuhnya sudah sampai mana nah inilah sudah mau deket nih barangkali sudah mau deket nih la'alla la'adu qaribun minna oke ya ala kulihal taroji atau la'alla itu adalah huruf ya yang berfungsi sebagai at-taroji au at-tawakku'i. Contohnya yang lain seperti misalnya kangen dengan kekasih misalnya suami misalnya lagi LDR ya kita bilangnya kekasih ya la'allal habibu qadimun ya semoga saja apa namanya Habib kekasih kita atau suami kita yang sedang LDR misalnya qadimun datang nih bisa datang nih seperti itu kita menggunakan la'alla kalau kita perhatikan di sini la'alla Allah yarhamuni. Allah di sini isim la'alla mansub dengan fathah. Yarhamu ya sama kayak tadi yanjahu fiil mudhari marfu dengan dhammah fi mahal khobar la'alla ni di sini itu adalah maf'ul bihi. Oke, semoga Allah memberi rahmatnya kepadaku. Begitu pula dengan la'alla la'aduwa qaribun minna la'alla. Nah, jadi di sini la'alla bisa sebagai pengharapan ya agar terjadi atau terwujud atau la'alla bisa diartikan sebagai barangkali loh. Nah, seperti itu ya. Al-aduwa isim la'alla mansub dengan fathah. Qaribun khobar la'alla marfu dengan dhammah. Ya. Atau tadi la'alla al-habibu qadimun. La'alla al-habibu. Kita bisa tulis la'alla al-habibu maaf la'alla al-habiba maaf la'alla al-habiba qadimun ya la'alla al-habiba qadimun al-habiba isim la'alla mansub dengan fathah qadimun khobar la'alla marfu dengan dhammah baik. Baik, nah mungkin sampai segini dulu ini insya Allah sederhana ya apa namanya pembahasan Inna dan saudara-saudaranya di sini. Oke ya, di sini sebutkan ada 6 ya. Ala kulihal Inna dan saudara-saudaranya semuanya adalah huruf ya. Huruf at-taukid Inna dan anna huruf taukid
Kemudian sebentar yang di sini ya. Nih, inna dan anna adalah huruf taukid, lakinna huruf istidrak, ka'anna huruf tashbih, laita huruf tamanni, la'alla huruf taraji, au tawakku'i. Baik. Mbak Arum, mau ditebakin? Boleh, tapi boleh nanya dulu nggak, Vin? Boleh. Nanya, mau ditanya malah nanya dulu. Ya, Itu tadi Badrun, Badrun itu untuk muzakkar muannas sama aja. sama aja. Iya, boleh. Badrun. Karena nggak bisa kita bilang badrotun gitu. Badrun ya, badrun. Boleh. Ada sesuatu, Mbak, untuk mu'annas nggak harus pakai tak marbutoh. Oke, Oke, seperti hamil, perempuan hamil, kita hamil. Kita hamil Oh, itu bahasa Arabnya juga hamil pakai hamil. ha. Hamilun. Hamil. Hmm, Oh, lihat ya, hamil. Nah, di sini. Oke, ini artinya hamil. Oke. Tapi untuk perempuan yang hamil, kita nggak perlu hamilatun, nggak perlu. Ya, anak hamilun. Bisa difahami ya? Hmm. Jadi ada memang ada perkataan yang ada kata yang nggak memang nggak usah dikasih tak marbutoh. Baik. Oke. Sekarang Ahmad, Ahmadu atau Dun ya? Kalau Ahmad, Ahmadu ya. ya Ahmadu. Oke, bukan Ahmadun. Najihun. Kita ngasih tahu ya kalau Muhammad itu berhasil. Baik. Tolong dimasukin semoga Ahmad berhasil. Mau ujian nih. Ya, mau ujian. Terus apa namanya? Kita mendoakan si Ahmad mudah-mudahan najih. Najih itu sukses atau berhasil. Baik. Menggunakan apa kira-kira? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, atau la'alla. La'alla ya, Vin. Ahsanti. La'alla. Baik. Mada Ahmada. Baik. najihun. Najihun. Dierobkan Ahmadnya, najihunnya. Najihun. Ya, dierobkan Ahmadnya, dierobkan. Oh, Ahmada itu isim la'alla, Ahsanti. mansub dengan fathah. Mm-mm. Najih, khobar la'alla, marfu dengan domah. Ahsanti. Baik. Hmm. Contohnya lagi. Anta. Anta. Oh, mau minum. Anta. Ini minum lagi. Anta oh enggak mau. Anta mahbubun. Anta mahbubun. Dia mau ngasih tahu ke kamu, misalnya ada di depan saya laki-laki, suami misalnya, ya kan? Dia itu mahbub itu artinya yang disukai gitu loh. Mahbub itu yang disukai, banyak orang yang suka tuh mahbub, ya kan? Dicintai atau disukai. Anta mahbubun. Kemudian saya mau menegaskan kalau kamu itu loh memang orang yang disukai, ya. Berarti menggunakan Inna. oke, ahsanti. Inna. Baik. Nah, sekarang Eh, kan tanya, kira-kira bagaimana nih? anta, tetap anta. Hmm? Anta Tetap itu apa? Domir. domir, iya. Ya kan? Kalau anta, domir itu nggak bisa kalau sebelumnya, sebelum anta kemasukan inna atau apapun nggak bisa inna anta, enggak. Tetapi innaka. Hmm, Oh iya, ya selalu. kan? Innaka. Hmm. Oke, antanya berubah menjadi kah, domir mutasil kah, ya kan? Kayak misalnya kitabmu nih, kita nggak bilang kitab anta, tetapi Kita kita buka ya. buka, ya kan? Nah, ya seperti itu. Oke, innaka. Nah, yuk, mah Ya, mahbubun. ahsanti. Nah, Mahbubun. innaka mahbubun. Sesungguhnya kamu itu loh. Nah, ka di sini domir mutasil fi mahal iya apa nasab inna. Oke, ka di sini kita bilangnya domir mutasil fi mahal
Tanya ya, domir muttasil fi mahal nasab in. Nah, oke. Kalau mahpu pun berarti apa, Mbak? Ya, Robnya. eh aduh, khobar Ya, khobar khobar, khobar inna khobar inna. khobar inna marfu dengan domah. Iya. Ahsanti. Oke, terima kasih. Mbak Susi, boleh? Iya, Iya, nanti dulu dong. Nih, Mami selesaiin dulu. Sebentar lagi selesai. Saya mau mengatakan bahwasanya Muhammad solihun. Oke, Muhammadun solihun. Saya mau ngasih tahu, alim, aku tuh ngasih tahu ke Mbak Susi, ya, kalau aku tahu, ya, aku tuh tahu Mbak Susi, kalau Muhammad itu adalah seorang yang solih. Ya, aku tahu tadi bahasa Arabnya alim tuh. Aku tahu, aku memang tahu gitu. Oke, alim tuh, yuk, alim tuh yuk, mau pakai huruf ini diambil Anna, iya, alim anna. tuh Anna Ahsanti, alim tuh anna, yuk, Muhammadan oke. solihun. Muhammadan solihun, ahsanti. Solihun. Oke ya, alim tuh, aku tuh tahu kalau Muhammad itu anaknya memang solih. Baik. Oke, lagi. Allahu sami'un alimun. Allah itu maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Yuk, bisa pakai apa ini? Inna, aku mau memastikan. Inna, Inna Allaha ahsan. sami'un alim. Ya, kita langsung bilang, iya ya, udah. Innallaha. Nah, kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, ya kan, pasti kalau ada inna, setelah inna pakai mansub. Innallaha, oke, innallaha alimun, alimun. Ya, maaf, sami'un, alimun. Baik. Kalau ini berarti khobarnya ada dua ya atau Ya, gimana, Vin? betul. Khobarnya ada dua. Khobar innanya ada dua. Sami'un, khobar yang pertama, khobar inna yang pertama, marfu dengan dhammah. Alimun, khobar inna yang kedua, marfu dengan dhammah. Oke ya? Kalau diteruskan banyak khobarnya, ya kan? Karena memang Allah sifatnya banyak sekali, masya Allah. Ya, Sami'un, Alimun, Hakimun, ya kan? Dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Mbak Susi, Mbak Arum. Siapa yang mau mencoba? Mbak Nani mencoba? Insya Allah Mbak Vina. Oke. Kita bilang di sini Muhammadun ya'udu saghiran. Muhammadun ya'udu saghiran. Saya mau ngasih tahu ke Mbak Nani nih. Muhammad itu loh balik kecil lagi. Muhammad balik kecil lagi. Kira-kira bener nggak itu pernyataan seperti itu? Enggak, benar Enggak. Mbak Vina. Nah, kira-kira saya mau menggunakan mana nih dari saudaranya Ina nih? Ina atau Anna atau Lakin atau Ka'anna atau Laita atau La'alla? Laita. Ahsanti Laita. Ya, karena mustahil Muhammad akan kembali ke kecil lagi. Laita, yuk, Laita. Laita Muhammadan Oke. Muhammadan. Ya'udun. Hah? Ya, ya Muhammadan Ya'udu ya Mbak. Ya, karena fi'il mudhari itu mustahil bertanwin. Oke ya? Ya. Fi'il mudhari mustahil, enggak hanya fi'il mudhari saja. Fi'il itu mustahil bertanwin. Karena tanwin merupakan ciri khas dari isim. Oke? Kalau kita menemukan kata ada tanwinnya, nah ini pasti isim ini.
Ya kan? Kayak Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin, nggak mungkin dia fi'il. Nah, kalau fi'il nggak mungkin dia bertanwin. Ya'udun, ya'udin, nggak mungkin sama sekali. Ya, ya'udu. Oke? Oke, ya'udu terusin. Ya'udu, Soghir. soghiron, masih tetap. Oke? Laita Iya. Muhammadan, ya'udu soghiron. Baik. Muhammadan, i'rabkan. Muhammadan isim laita Oke. dengan mansub Isim laita mansub. Isim dengan laita. Oke. Mansub dengan fathah. Oke. Kemudian ya'udu. fathah fiil mudhari Oke. Ya'udu fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. dengan doma, Oke. marfu dengan Mudhari. doma, Marfu fi dengan dhammah. mahal Marfu dengan dhammah. rofa khobar laita. Oke, tapi ini dulu sebentar. Kita bilang dulu fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Oke. Nah, fi mahal boleh langsung atau dijabarkan dulu. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Iya enggak? Fa'ilnya mana nih kalau ya'udu? Ya udah Heeh, fa'ilnya Fa'ilnya itu adalah domir, oke, mustatir. Sembunyi, fa'ilnya kan sembunyi. Huwa, maaf, mustatir, ya, takdiruhu maksudnya dirujuknya ke takdiruhu huwa, domir huwa. Ya kan Muhammad kan huwa, ya kan? ya. Fa'ilnya kita nggak bilang Muhammad fa'ilnya, enggak. Karena Muhammadnya sudah konteksnya di belakang ya'udu. Jadi fa'ilnya apa? Domir mustatir, takdiruhu huwa. Oke? Oke. Saghiran maf'ul bi maf'ul bihi. Ahsanti. Nah, kata terus kalimat. Nah, terus kita bilang ya'udu saghiran, ya, jumlah fi'liyah fi mahal gitu. Ya'udu saghiran jumlah fi'liyah fi mahal. Oke, fi mahal rofa khobar Khobar. laita. Bisa difahami ya? Jadi laita itu adalah tadi huruf laita, ya, huruf laita di sini huruf tamanni mabni dengan fathah. Muhammadan isim laita mansub dengan fathah. Ya'udu, kita jabarkan dulu sebelum fi mahalnya tadi. Ya'udu fi'il mudhari marfu, mana tadi? Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Fa'ilnya kalau ada fi'il selalu ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Domir, mustatir, takdiruhu, huwa. Huwanya adalah Muhammad. Soghiron, maf'ul bihi, mansub dengan fathah. Nah, kemudian jumlahnya ditulis lagi. Ya'udu soghiron jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar laita. Baik. Insyaallah bisa difahami ya? Insyaallah maafin. Baik, oke, mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih Mbak Susi. Terima kasih umat semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya belum kasih PR ya untuk 2 pekan lalu ya. Hari ini mudah-mudahan sempat bikin. Baik. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak Fi. Syukron.